Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nabila sebagai negosiator pada agenda hari ini. Yang dimana agenda hari ini kerjasama ekspor hasil bumi, yang dimana yang menjadi pihak pertama yaitu CV Agro Bintang Sejahtera dan yang menjadi pihak keduanya yaitu PT Malaya Berjaya. Sebelum itu, di samping saya notulen. Perkenalkan, nama saya Nanda Dimas. Saya sebagai notulen dalam pertemuan ini. Baik, sebelum agenda kita dimulai pada hari ini, kepada pihak bersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Priyanti Masef, beralamat di Tangerang, Aceh Tengah. Di sini saya bertindak sebagai direktur CV Agro Bintang Sejahtera. Saya dari pihak pertama, saya bersama kuasa hukum saya. Baik, perkenalkan, saya adalah Putri Sinta. Saya adalah kuasa hukum dari Ibu Aprilia yang bertindak sebagai direktur dari CV Agro Bintang Sejahtera yang berasal dari Tangerang, Aceh Tengah. Baik, kepada pihak kedua dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya beralamat di Perak, Malaysia. Saya bertindak sebagai direktur PT Malaya Berjaya. Saya bersama dengan kuasa hukum saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani Tanjung. Saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Al-Fadri dari PT Malaya Berjaya, Malaysia. Terima kasih. Sebelum itu, saya akan menjelaskan alur dari agenda hari ini, yang dimana pihak pertama dapat menunjukkan keinginannya. Jika pihak kedua tidak setuju atau tidak membantah, bisa memberikan pendapatnya atau atas kerjasama ini. Baiklah, saya sebagai kuasa hukum dari pihak pertama. Di sini saya akan membantu menjelaskan dan membacakan mengenai pasal-pasal yang menjadi keinginan dari pihak pertama. Di mana saya di sini akan membacakan pasal kedua, yang pasal pertamanya adalah mengenai identitas dari para pihak. Dari pasal kedua tersebut, di sini tertera bahwasanya pada hari ini Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023 telah bersepakat melakukan kerjasama dalam kegiatan ekspor komoditas hasil bumi yaitu jahe gajah. Bagaimana pihak kedua, apakah setuju? Baik, kami setuju untuk itu. Baik, mengenai pasal ketiganya yaitu masa berlaku perjanjian, di mana pihak pertama telah sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing. Bagaimana? Setuju? Kami setuju untuk pasal kedua. Di pasal 4 di sini adalah terdapat mengenai penjelasan istilah. Bagaimana, apakah setuju? Kami setuju untuk pasal kedua. Baiklah, setelah itu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Di pasal kelima itu adalah mengenai hak dan kewajiban dari pihak pertama. Yang pertama adalah melakukan penyediaan bahan dari mulai sortir, packing, timbang hingga proses loading ke kontainer sesuai dengan standar pesanan pada PO yang dikeluarkan oleh pihak pertama. Yang kedua adalah membantu dalam proses quality control barang yang diekspor. Yang ketiga adalah mengurus dokumen ekspor yang menyangkut NPE, PEB, B, garing L, vessel, dan TGA, certificate. Yang keempat adalah mengurus pemesanan kontainer, tracking, dan juga shipping. Yang kelima adalah membayar by agency fee sebesar 210 RM atau ringgit Malaysia per MT. Yang keenam adalah memberikan kompensasi atau fee kepada pihak sebesar 70 RM per MT. Yang ketujuh adalah memberikan biaya pengurusan dokumen yang dilakukan oleh pihak kedua dengan ketentuan. Yang pertama adalah invoice, packing list, and beneficiary certificate sebesar Rp500.000 per dokumen. Yang B adalah phytosanitary certificate sebesar Rp1 juta per dokumen. Yang ketiga adalah COO sebesar Rp1 juta per dokumen. Yang keempat adalah health certificate Rp1 juta per dokumen dan radioactive certificate sebesar Rp2 juta per dokumen. Bagaimana? Kami ingin menambahkan dari pasal 5 untuk di poin ketiganya sebelum poin ketiga tambahin siap menanggung. Pihak pertama siap menanggung segala resiko yang timbul jika hasil bumi tidak sesuai dengan PO setelah mengerjakan kisi dari pihak ABS dan pihak kisi master. Dan kami ingin menambahkan
Untuk pembayaran buyer agency fee sebesar 240 ringgit per ton dan menambahkan kompensasi fee kepada pihak kedua sebesar 90 ringgit per ton. Bagaimana pihak pertama apakah setuju dengan penambahan poin-poin dari pihak kedua? Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai poin pertama yang diinginkan oleh pihak kedua, yaitu mengenai siap menanggung segala resiko. Di sini kami merasa bahwasannya jika kami yang menanggung semua segala resikonya, maka itu akan tidak terjadi keadilan antara kedua belah pihak. Jadi di sini kami menginginkan bahwasannya resiko atau segala resiko itu ditanggung oleh kedua belah pihak, bukan hanya pihak pertama yang menanggungnya. Jadi bagaimana pihak kedua atas penjelasan dari pihak pertama? Sebentar ya Bu, saya tanyakan kepada gimana apakah kita setuju Bapak itu 50 kita untuk menanggung risikonya. Baik, kami setuju untuk menanggung resikonya. Kita dari pihak pertama, pihak kedua itu setuju. Baik, mengenai poin yang kedua, yaitu membayar agensi fee sebesar 240 ringgit Malaysia per MT, di mana kami tadi memohon bahwasannya membayar agensi itu fee sebesar 210. Jadi kami merasa bahwasannya 240 ringgit Malaysia per MT itu merupakan angka yang cukup besar bagi pihak pertama. Jadi kami memohon kepada pihak kedua untuk mengambil jalan tengah, di mana kami menginginkan lebih tinggi daripada keinginan kami yang pertama tadi, yaitu 225 ringgit Malaysia per MT. Bagaimana pihak kedua? Saya rasa itu tidak masalah. Baik, saya akan membahas mengenai poin ketiga yang diinginkan oleh pihak kedua tadi, yaitu memberikan kompensasi atau fee kepada pihak sebesar 90 ringgit per MT. Di sini kami merasa bahwasanya kami setuju dengan keinginan dari pihak kedua, yaitu sebesar 90 RM per MT. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pasal ke-6, yaitu hak dan kewajiban dari pihak kedua. Yang pertama, pihak kedua wajib mewakili nama perusahaan pihak kedua dalam pengurusan LC dan seluruh dokumen yang dibutuhkan saat pencairan LC. Yang kedua adalah menentukan standar kualitas dan kualitas dalam penyediaan barang. Yang ketiga, membayar biaya gajah dengan harga 11.000 ringgit Malaysia per ton. Yang kelima adalah mengurus dokumen ekspor yang menyangkut invoice, packing list beneficiary dan certificate, COO, dan juga radioactive certificate dan health certificate. Yang kelima adalah menentukan pihak kedua dalam menganalisa L-garisi. Yang ketujuh adalah membantu pihak kedua dalam proses pencairan LC. Lalu yang kedelapan adalah memperoleh kompensasi honor pengurusan dokumen sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 ayat 8 dalam perjanjian ini. Bagaimana pihak kedua? Kami ingin menanggapi di poin ke membayar gajah dengan harga 10.000 ringgit per ton. Kami mintanya 10.000 ringgit. Apakah boleh? Bagaimana? Jadi di sini kami ingin menyanggah kembali di mana keinginan dari pihak kedua adalah membayar gajah dengan harga 10.000 ringgit Malaysia per ton. Di sini kami merasa bahwasanya jika dibayar dengan harga 10 ringgit Malaysia per ton, maka itu tidak akan sesuai dengan pendapatan daripada petani kami. Itu akan mengurangi pendapatan daripada petani kami, sehingga kami tidak akan memberikan jahe gajah itu dengan harga 10 ringgit Malaysia per ton. Bagaimana? Tapi jika kami membelinya dengan 11 ringgit Malaysia per ton, kami tidak bisa menjualnya kembali karena harganya sangat tinggi. Bagaimana kami menjualnya kembali? Apakah tidak ada pengurangan untuk itu? Begini, saya sebagai kuasa hukumnya sini saya akan membantu untuk menegosiasi harga. Menurut kami akan memberikan jalan tengah kepada kedua belah pihak, di mana harga dari jahe gajah itu adalah 10.500 ringgit Malaysia per ton. Bagaimana Pak? Apakah kita setuju dengan harga tersebut? Kami setuju untuk harga 10.500 ringgit per ton. Baik, selanjutnya saya akan membaca mengenai pembayaran di pasal 7, yaitu mekanisme pembayaran. Pertama,
Yang ketiga adalah penyelesaian dokumen ekspor dilakukan pihak satu paling lambat 5 hari kerja setelah keluar dokumen Bill of Lading. Yang keempat adalah pencairan L garis C dilakukan selama-lamanya 7 hari kerja setelah persetujuan issuing bank. Yang kelima, pihak satu menyetujui pola pembayaran fee dan bayar agensi fee dengan sistem standing instruction atau SI pada issuing bank, yaitu ketika L garis C cair, maka secara otomatis pihak satu hanya akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan dalam perjanjian ini dan sisanya langsung ditransfer ke rekening bank pihak. Bagaimana? Untuk di poin keempat, kami meminta untuk pencairan L garis C dilakukan selamanya 10 hari, karena agar kami tidak terburu-buru dalam proses pencairan tersebut. Bagaimana? Baik, kami setuju dengan keinginan dari pihak kedua mengenai pencairan L garis C yang dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah persetujuan issuing bank. Mengenai aturan tambahan di pasal ke-8 yaitu perselisihan dan aturan lain-lain. Yang pertama, jika terjadi masalah atau perselisihan dalam menjalankan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara mufakat. Yang kedua, jika penyelesaian masalah secara mufakat tidak dapat terpenuhi, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini di wilayah hukum di Indonesia. Lalu yang ketiga, hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan diselesaikan dan diputuskan kemudian secara kekeluargaan. Baik, kepada pihak kedua apakah setuju? Untuk semuanya kami setuju, tidak ada tambahan lain apa-apa. Baik, demikian surat perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dalam tekanan dan paksaan dan pihak dari pihak manapun. Dengan ditandatangani surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk menjalankan isi dari perjanjian tersebut.